Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa Akademi Telkom untuk kelas Matematika Diskrit? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan di masa pandemi ini. Terima kasih atas kehadiran kalian untuk mata kuliah Matematika Diskrit. Kita telah memasuki materi yang ke-9 ya, pertemuan ke-9 yaitu teori graf. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tentang teori graf ini. Ya, sejarah graf sendiri ya, ini di tahun 1736 dari seseorang ya yang matematikawan ya asal bangsaan Swiss bernama Leonhard Euler. Ini dia menggunakan atau menciptakan sebuah solusi ya untuk masalah jembatan Königsberg menggunakan teori graf yang akan kita pelajari nanti. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini ya, ada jembatan berjumlah 7 jembatan. Bagaimana dalam akses jembatan ini itu hanya bisa digunakan sekali saja oleh seseorang. Misalkan dia melalui jembatan A, ya kemudian menuju jembatan B, ya kemudian menuju jembatan C dan D dan seterusnya. Ya ini hanya satu kali jalan ya. Jadi permasalahannya itu ya melewati setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Ya jadi bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ada ABC-nya itu adalah simpul atau tempat lokasi. Sedangkan jembatan itu ya berupa garis ya yang disebut dengan edge. Nah, ini jadi representasi grafnya seperti ini untuk jembatan Königsberg. Nah, jawaban pertanyaan Euler ini ya disolusikan adalah tidak mungkin. Nah, tidak mungkinnya ini karena apa ya? Nanti kita akan bahas ya teori grafnya dulu kita pelajari, baru kita bisa menyimpulkan apakah jembatan ini bisa atau tidak ya. Tapi jawabannya adalah tidak bisa. Hanya sekali, tapi beberapa kali ya atau ganda. Baiklah, kita pelajari apa yang disebut dengan graf. Adalah sebuah diagram yang membuat informasi tertentu ya dipresentasikan dengan secara visual ya berupa objek-objek yang mudah dimengerti. Nah, objeknya itu bisa berupa kotak atau titik atau bulat ya. Kemudian garis hubung ya yang menghubungkan antara setiap objek-objek tadi. Kemudian objek tadi dinyatakan sebagai noktah atau bulatan atau titik, sedangkan hubungan antar objek dinyatakan dengan garis. Definisi pertama adalah suatu graf terdiri dari dua himpunan yang berhingga. Himpunan titik-titik tidak kosong disimbolkan dengan V ya. V itu singkatan dari vertex ya. Dan himpunan garis yaitu edge atau E ya. Dalam kurung G-nya itu adalah graf ya. Jadi ada dua himpunan ya dalam sebuah graf itu, yaitu himpunan vertex dan himpunan garis. Graf G didefinisikan sebagai himpunan vertex dan edge tadi ya dalam kurung V, E ya. Ditulis dengan notasi G sama dengan dalam kurung V, E. Artinya dalam kurung ini adalah vertexnya vertex berapa ya, dan E-nya adalah garis atau sisi ya atau edge. Yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong, artinya harus bernilai ya 1, 2 atau bisa lambang A, B, C, artinya dia punya value. Dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul.
Definisi di atas menyatakan bahwa V tidak boleh kosong. Artinya, ya dalam sebuah graf itu harus ada vertex-nya. Sedangkan E boleh kosong. Artinya, tidak ada sisi pun boleh disebut dengan graf. Artinya cuma vertex saja atau simpul saja yang digambarkan berupa titik atau kotak tadi ya. Itu sudah menyatakan sebuah graf. Jadi sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, ya artinya dia tidak memiliki edge, tetapi simpul atau vertexnya harus ada minimal satu. Graf yang mempunyai satu buah simpul atau vertex disebut dengan graf trivial. Jadi hanya satu simpul tanpa adanya garis atau edge itu disebut dengan graf trivial. Graf dinyatakan dengan gambar suatu graf G terdiri dari himpunan titik, ya vertex simpul disimbolkan dengan V dalam kurung G, dan himpunan garis tadi ya disebut dengan edge atau dilambangkan dengan E dalam kurung G yang menghubungkan titik tersebut. Mungkin secara visual nanti kita akan perlihatkan ya, ini baru teoremanya saja dulu ya. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf ya. Jadi graf itu, simpul itu bisa dinamakan dengan A, B, C dan seterusnya ya dalam huruf atau dengan bilangan asli 1, 2, 3. Tadi tidak boleh vertex itu kosong ya. Jadi 0 itu tidak boleh. Sedangkan sisi menghubungkan simpul U dengan V ya artinya menghubungkan antara dua vertex yaitu U dan V dinyatakan dengan pasangan U, V. Jadi edge itu dilambangkan dari hubungan antara dua vertex atau dua simpul ya, yaitu U, V. Dan dinyatakan dengan lambang boleh dinyatakan dengan E1, E2 dan seterusnya. Jadi E1 adalah U, V misalkan ya. E2 adalah V, X ya. Nah, itu contoh. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dan V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan U, V. Jadi, E adalah lambang dari edge ya, perlambangan edge. Jadi, sisi edge itu menghubungkan antara simpul U dan V. Nah, ini visualnya biar kita lebih mudah ya, contoh. Ada 3 model graf di sini. Ya, yang pertama ya graf 1, graf 2, dan graf 3 ya. Graf 1 di sini kalau kita perhatikan ada 4 vertex ya. Yaitu dilambangkan dengan titik ya atau noktah tadi ya, noktah berbentuk bulat hitam ya. Dilambangkan dengan 1, kemudian ada 2, 3 dan 4. Sedangkan di G2 di graf 2 itu ada sama 4 juga ya, 4 simpul, tapi edge-nya banyak. Ya, kalau yang graf 1 edge-nya cuman paling 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baik, kita nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, setiap garis berhubungan dengan satu atau dua titik, titik-titik tersebut dinamakan titik ujung. Jadi kalau dia sebuah garis yang berhubungan antara dua vertex ya, itu disebut dengan titik ujung. Ya, jadi tidak ada sambungannya lagi gitu ya. Jadi hanya sebuah garis buntu gitu ya, tidak ada berhubungan atau terkoneksi dengan garis yang lain. Ya. Kemudian garis yang berhubungan dengan satu titik ujung atau hanya sebuah simpul, kemudian dia menuju ke simpul yang sama ya, disebut dengan loop. Atau dia memutar ya, memutar. Kemudian kalau dua garis berbeda yang menghubungkan titik yang sama ya, misalnya A ke B, B ke A, itu disebut dengan garis paralel. Jadi ada dua garis ya, dari simpul A ke B, dari B ke
A itu adalah garis paralel. Kemudian dua titik dikatakan berhubungan jika ada garis yang menghubungkan keduanya. Jadi kalau ada dua titik berhubungan, kemudian ada dua garis yang menghubungkan keduanya, itu maka disebut dengan adjacent atau ada intersection gitu ya, ada hubungan gitu ya. Nah, nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Titik yang tidak memiliki garis yang berhubungan dengannya disebut titik terasing. Artinya dia tidak memiliki garis sama sekali, jadi hanya sebuah simpul. Hanya satu simpul disebut dengan titik terasing. Graf yang tidak memiliki titik, sehingga tidak memiliki garis, disebut dengan graf kosong. Artinya ya tidak ada graf ya, graf kosong ini. Jadi kan tadi syaratnya graf itu adalah memiliki satu titik atau satu simpul. Berarti kalau dia tidak memiliki titik, ya berarti tidak dinyatakan sebagai graf atau disebut dengan graf kosong. Baik, ini kita bahas yang tadi ya, gambar 3 graf tadi. Ya. Yang pertama, graf 1 ya. Ini vertex-nya ada 4. Maka kita tuliskan V dalam kurung G sama dengan ya himpunan vertex-nya yaitu adalah 1, 2, 3, 4 ya dalam kurung. Kemudian S-nya ada ya dilambangkan dengan E dalam kurung G sama dengan himpunannya apa? Ya tadi bagaimana menghubungkan dua simpul ya? Misalkan simpul 1 dengan simpul 2 ini ada edge atau garis ya. Berarti 1 dan 2 dilambangkan dengan 1,2. Kalau hubungan antara simpul 1 dengan 3, garisnya dilambangkan 1,3. 2 dengan 3 dilambangkan dengan 2,3. 2 ke 4 ya dihubungkan, maka menghasilkan sebuah edge 2,4. Kemudian antara 3, vertex 3 dan 4 ya dihubungkan dengan garis, maka menghasilkan sebuah edge 3,4. Jadi ada 5 edge ya di sini, yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Kemudian kalau di graf 2, kita perhatikan di sini ada 4 vertex juga ya, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di dalam edge-nya sendiri ada ya, ini dilambangkan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ya. Berarti ada 7 edge. Yang di dalamnya E1 itu terdiri dari ya hubungan antara vertex 1 dan 2 yaitu 1,2. E2 itu terdiri hubungan antara 2,2 dan 3. E3 ya antara vertex 1 dan 3 ya. E4 ini sama ya. 1 dan 3 juga ya. Atau di sini disebut dengan vertex ganda ya. Graf ganda ya. Jadi graf ganda ini adanya sebuah edge yang berulang ya. Jadi 1,3 dan 1,3 ini berulang. Kemudian antara 3 dan 4 ya ini juga berulang ya. E6 dan E7 itu 3,4. Maka ada himpunan ganda ya, yaitu 1,3 dan 3,4. Kemudian kalau di graf 3 ini tetap sama ya, edge-nya ada 7, kemudian vertex-nya ada 4. Hanya perbedaannya di sini ada tambahan, edge-nya ada S8 dan berbentuk bulat seperti ini ya. Artinya apa? Ini adalah edge yang menuju dirinya sendiri ya, menuju vertex 3. Tadi apa yang garis yang terhubung dengan satu titik ya disebut dengan loop. Ya. Jadi ada loop-nya dan himpunan gandanya untuk yang graf 3-nya. Jadi pada graf 2 sisi E3 sama dengan 1,3 dan sisi E4 1,3 disebut dengan sisi ganda. Sedangkan pada G3, graf 3
sisi E8 3,3 dinamakan gelang atau juga disebut dengan kalang atau loop ya. Karena dia berawal dan berakhir di simpul yang sama. Baik. Tadi ya kita sudah mengenal ya bagaimana cara menghubungkan antara sebuah vertex dengan vertex menjadi sebuah edge. Nah, solusi untuk kita kembali ke jembatan tadi ya, jembatan Euler tadi atau disebut dengan jembatan Königsberg ya, Königsberg ya. Ini kan digambarkan seperti ini ya. Nah, tadi bagaimana pertanyaannya, dapatkah melewati setiap jembatan tepat sekali? Ya. Mungkin enggak tepat sekali. Tidak mungkin karena ada himpunan ganda ya. Artinya dari A ke C, C ke A dia berulang lagi. Jadi ya dia akan berhubung 2 kali. Dan simpul A ke B ya, B ke A itu juga himpunan ganda. Jadi tidak mungkin bisa sekali ya. Jadi berulang. Ya. Jadi solusi untuk jembatan Königsberg ini ya tidak bisa menggunakan tepat 1 kali melewati ya, pasti akan berulang ke setiap vertex yang ada gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan atau kita buat sebuah pernyataan ya, misalkan D, seseorang yang berjalan D menuju A, ya, dia menuju A, kemudian dia menuju A menuju B, ya, dia harus melalui tempat yang sama lagi gitu ya. Berarti B ke A, dia kembali lagi. Nah itu kan artinya dia harus melewati tempat yang sama ya. Jadi itu tidak diperbolehkan ya, kan harus melewati setiap jembatan, kemudian dia menuju dari A ke C ya, dari A ke C. Nah kemudian dia ke C ke D, kemudian D ke B. Nah habis itu dia kemana lagi ya? Nah itu akhirnya dia balik lagi ke B ke A gitu ya. Nah, jadi nggak bisa untuk melewati sekali jembatan, jadi ya berulang kali. Nah biasanya kalau tidak solusinya untuk hal ini harus dikurangi 1 edge ya. Jadi kita melihat dari sisi setiap vertex. Jadi misalkan vertex A itu ada berapa edge yang terhubung ke vertex A. Ada A ke D berarti 1 edge, A ke C 1 edge, A ke B 1 edge. Ya. A ke B ada 2 edge ya, 2 edge. A ke C ada 2 edge, udah 4 edge. A ke D 5 edge ya. Berarti yang terhubung dengan A itu ada 5 edge. Itu adalah ganjil. Kemudian yang C ya, vertex C itu terhubung ke edge berapa aja ya, menuju A ada 2, C ke A itu ada 2 edge, dan C ke D ada 1 edge ya, berarti 3 edge. Ini adalah ganjil juga. Kemudian vertex B itu sama juga dengan C tadi ya, karena bentuknya sama ya pasti 3 edge juga. Dan D itu memiliki atau terhubung dengan vertex C, vertex A, dan vertex B. Berarti ada 3 edge juga, berarti ganjil semua. Nah, kalau untuk untuk setiap jembatan bisa tepat sekali, itu tidak boleh menggunakan edge ganjil semua ya.
bisa dua edge dan dua ganjil dan dua genap. Ya. Jadi solusinya ya bisa dikurangi ya edge-nya, yaitu kalau tadi kan A itu ganjil, C itu ganjil, B itu ganjil, D itu ganjil ya. Nah, D ini bisa dikurangi menjadi dua vertex, berarti A ke D kita hilangkan ya. A ke D kita hilangkan. Kemudian berarti itu dia genap ya kan. Nah, A juga jadi genap ya, maka A jumlah edge yang terhubung genap, yaitu hanya CA 2 kali dan BA 2 kali kan genap tuh ya. Begitu pula D dengan D ya memiliki dua edge juga, yaitu D ke C dan D ke B. Sedangkan C tetap B dan C itu tetap 3 edge. Nah, ini bisa menjadi sebuah solusi untuk jembatan tepat sekali perjalanan. Yaitu dengan misalnya melalui A dia menuju ke B ya. B menuju ke D ya. D menuju ke C ya. Ya, kemudian C menuju ke A ya. Atau seperti angka 8 ya. Maaf, ini tadi salah. Jadi misalnya A ke B, B kembali lagi ke A, kemudian A ke C ya, seperti angka 8 gitu ya. Seperti kita ikut ujian SIM gitu ya, membuat angka 8. Di C ke A ke B, B ke A ke C, C ke D, dan D ke B. Ya, maka selesai ya, cuma sekali melalui jembatan masing-masing gitu ya. Jadi solusinya dengan A ke D-nya dihilangkan ya. Jadi tidak menggunakan jembatan A ke D. Nah, itu bagaimana kita menjawab sebuah solusi seperti ini. Baik. Kemudian jenis-jenis graf ya. Nah, ini ada graf sederhana. Ya, jadi graf sederhana tidak mengandung loop maupun garis paralel ya. Jadi tidak ada yang berulang gitu ya. Di solusinya ya, kalau kita menggunakan satu kali jalan, berarti 2 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3. Jadi satu kali jalan. Nah, ini untuk graf sederhana itu bisa kita gunakan untuk satu kali jalan. Jadi tidak ada yang ganda. Pada graf sederhana sisi adalah pasangan tak berurut. Jadi menuliskan sisinya adalah dengan U, V ya, tadi sudah dijelaskan, atau sama saja dengan V, U itu juga diperbolehkan. Tapi hanya satu kali penyebutan ya. Jangan U, V disebutkan kembali, kemudian V, U juga disebutkan, jadi dua itu ya, jadi ganda nantinya. Ya, jadi hanya sekali disebutkan. Kita juga dapat mendeskripsikan graf sederhana sama dengan G sama dengan V, E terdiri dari himpunan tidak kosong, simpul-simpul, dan E adalah himpunan pasangan tak terurut. Kemudian ada graf tak sederhana. Ya, ini mengandung garis paralel ya, seperti graf 2 tadi, dan loop, yaitu graf ketiga, ada loopnya. Ya. Graf ganda tadi ya, E3 dan E4 dan E6 dan E7. Sedangkan kalau dia graf mengandung loop, itu disebut dengan graf semu, yaitu E8. Kemudian ada jenis-jenis graf berdasarkan
orientasi arah, ya. Ada yang berarah, ada yang tak berarah. Kalau tak berarah, graf sisinya tidak mempunyai biasanya tanda, ya, tanda panah gitu ya. Jadi U, V sama dengan V, U, ya. Itu boleh disebutkan sekali saja. Tapi kalau dia berarah, maka ada sebuah tanda busur atau arch, ya, panah, ya. Nah, kalau dia berbentuk tanda seperti ini, maka bisa jadi U, V dan V, U, ya, tergantung tanda panahnya, ya. Contohnya seperti ini, ya, 1,2 dan 2,1, ya, karena berbalik arah, ya. Nah, simpul U dinamakan simpul asal, ya, dan simpul V disebut dengan simpul terminal. Jadi penyebutan U, V misalnya 1,2 berarti asalnya adalah dari 1 menuju ke V-nya adalah 2, ya, 1,2. Jadi awal, ya, bilangan di awal itu adalah asalnya, ya, dan koma di belakangnya adalah tujuannya atau terminalnya. Nah, ini adalah graf berarah. Demikian materi tentang graf, ya. Mungkin dalam pertemuan berikutnya, ya, ada pengembangan graf-graf, ya, lanjutan yang akan kita pelajari seperti graf berwarna, ya, pada pertemuan berikutnya. Oke, sekian. Mudah-mudahan kalian memahami tentang materi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.